warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa dengan saya Siti Fatima dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik semua kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana air yang ada di dalam tanah bisa diangkut dari akar menuju ke daun? Dan bagaimana hasil fotosintesis atau makanan yang ada di daun disalurkan ke seluruh tubuh? Nah, untuk mengetahui semua jawaban itu, kita akan mempelajari materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam jaringan tumbuhan. 2. Siswa dapat mendeskripsikan struktur anatomi akar, batang, dan daun. 3. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi anatomi akar, batang, dan daun. 4. Siswa dapat menggambarkan penampang melintang akar, batang, dan daun. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai organ-organ yang ada pada tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Ada yang tahu apa itu jaringan? Benar sekali, jaringan adalah sekumpulan dari sel-sel yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Lalu, ada berapakah jaringan pada tumbuhan? Ya, jaringan pada tumbuhan ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif untuk membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel pada tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tambahnya panjang dan tinggi dari tumbuhan tersebut. Meristem ini terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah meristem yang sel-selnya masih aktif untuk membelah. Meristem primer ini banyak terdapat pada ujung akar serta ujung batang, yang menyebabkan bertambahnya ukuran panjang dari akar dan batang. Lalu yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan sel-sel dewasa yang kembali menjadi meristematik atau sel-selnya itu aktif untuk membelah lagi. Nah, meristem sekunder ini contohnya ada dua, yaitu Cambium vasculer dan Cambium gabus. Cambium vasculer ini banyak terdapat pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil umumnya tidak terdapat Cambium vasculer ini. Cambium vasculer ini menyebabkan bertambahnya diameter dari batang suatu tumbuhan. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sel-selnya itu sudah tidak aktif untuk membelah lagi. Jaringan dewasa ini terbagi menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung merupakan jaringan yang ada di seluruh permukaan dari tumbuhan. Nah, jaringan pelindung ini berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya dari pengaruh luar. Jaringan pelindung ini contohnya yaitu jaringan epidermis. Yang kedua yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang berperan penting bagi tumbuhan, yaitu untuk proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk menunjang tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Selanjutnya yaitu yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air serta zat hara yang ada di dalam tanah diangkut melalui akar menuju ke daun. Dan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis atau makanan dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikutnya
yaitu struktur dan fungsi jaringan pada akar. Berikut ini merupakan gambar irisan melintang dari akar. Dari gambar irisan melintang ini kita tahu bahwa anatomi dari akar yaitu tersusun dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis merupakan jaringan terluar dari akar, di mana epidermis ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Fungsi dari korteks ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Endodermis adalah bagian terdalam dari korteks. Endodermis terdiri dari satu lapis sel yang membatasi antara korteks dan silinder pusat atau stele. Selanjutnya yaitu stele. Stele atau silinder pusat merupakan jaringan yang di dalamnya terdapat jaringan pendukung atau jaringan penyokong lainnya. Dan terdapat juga jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Xilem merupakan berkas pengangkut yang berfungsi mengangkut air serta zat hara dalam tanah diangkut melalui akar menuju ke daun. Sedangkan floem merupakan berkas pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut makanan yang ada di daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Ini merupakan gambar irisan melintang dari gambar ini kita bisa melihat bahwa struktur anatomi batang terdiri dari epidermis, korteks, stele atau silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar dari batang. Saat dewasa, jaringan epidermis ini akan berubah menjadi jaringan gabus atau periderm. Yang selanjutnya yaitu korteks. Korteks merupakan jaringan parenkim. Korteks ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan untuk beberapa tumbuhan. Selanjutnya yaitu stele atau silinder pusat. Dalam silinder pusat ini terdapat berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada batang merupakan lanjutan dari berkas pengangkut yang ada pada akar. Berkas pengangkut yang ada pada batang fungsinya sama dengan berkas pengangkut yang ada pada akar. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun secara melingkar. Hal ini dipengaruhi oleh kambium vaskuler yang masih aktif membelah. Sedangkan untuk batang monokotil, jaringan pengangkutnya letaknya tidak teratur atau menyebar. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Ini merupakan gambar irisan melintang dari daun. Dari gambar irisan melintang ini kita tahu bahwa anatomi daun tersusun atas jaringan pelindung atau epidermis, jaringan tiang, jaringan spons atau bunga karang, jaringan berkas pengangkut, dan epidermis bawah. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Dalam epidermis ini terdapat sebuah lapisan lilin yang disebut dengan kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Sel-sel epidermis dalam daun dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata ini dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu jaringan tiang atau jaringan palisade. Bisa juga disebut dengan jaringan pagar. Karena struktur jaringan ini berjajar-jajar seperti pagar. Pada jaringan ini banyak terdapat klorofil. Selanjutnya yaitu jaringan bunga karang atau spons. Jaringan ini tersusun oleh sel-sel yang tidak beraturan. Dalam bagian ini juga terdapat klorofil. Kedua jaringan ini, yaitu jaringan tiang dan jaringan bunga karang, merupakan jaringan mesofil, di mana mesofil ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu berkas pengangkut. Sama juga halnya dengan batang dan akar. Nah, berkas pengangkut terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air yang ada di tanah melalui akar diangkut menuju ke daun, dan floem berfungsi untuk mengangkut makanan yang ada pada daun disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan yang paling bawah pada daun yaitu epidermis bawah. Epidermis bawah ini fungsinya sama dengan epidermis yang atas. Namun pada epidermis yang bawah ini banyak sekali mengandung stomata. Itu tadi penjelasan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham?
Karena sudah paham semua, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.